Nah, berikutnya pada halaman 36 ada tamarin, ada latihan-latihan, yaitu ma hadza wa ma hadhihi. Tugasnya adalah ikhwati fillah mengelompokkan dari gambar berikut ini, halaman 36, ke semua gambar ini dikelompokkan mana yang termasuk mudzakkar, ma hadza, dan mana yang termasuk muannas, ma hadhihi. Jadi nanti dalam tugasnya dituliskan misalkan contoh ma hadza. Contoh katanya adalah kursi. Maka dituliskan secara utuh hadza kursiyun. Namun ketika katanya adalah muannas, contoh misalkan mil'aqatun misalkan, maka tulisannya, tugasnya adalah hadhihi mil'aqatun. Jadi harus ditulis dengan kata tunjuk yang sesuai dengan gambar yang ditunjuk. Nah, ini menjadi tugas yang pertama. Silahkan sebagaimana biasa dikerjakan dan dikumpulkan ataupun dikirimkan ke admin. Berikutnya halaman 37, nomor 3, Iqra'il mithala wa kawwin jumalan ala girarihi. Iqra, bacalah, al-mithala, contoh, wa kawwin, dan susunlah, jumalan, kalimat-kalimat, ala girarihi, yang serupa. Di sini contoh nomor pertama, yang pertama, Muhammadun talibun. Nah, Muhammadun talibun adalah jumlah ismiyah. Jadi, ana ulang, Muhammadun talibun adalah jumlah ismiyah. Karena kata pertama yang mengawali kalimat tersebut adalah isim, yaitu Muhammad. Dan tadi sudah disampaikan bahwa jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah itu harus terdiri dua hal atau harus terdiri dari dua hal. Pertama mubtada dan yang kedua khobar. Kata pertama yang mengawali kalimat tersebut dinamakan mubtada. Dan kata kedua yang datang setelah mubtada itu adalah khabar. Nah, maka ketika mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya pun harus mudzakkar. Muhammadun talibun. Muhammad adalah talibun, seorang siswa. Begitupun ketika mubtada'nya muannas, Aminatu, maka khabarnya pun harus muannas. Di sini tolibatun. Maka Aminatu, Aminah, tolibatun adalah seorang siswi. Nah, ikhwati fillah, cara memuannaskan atau cara merubah kata benda atau kata sifat menjadi muannas adalah tinggal menambahkan pada akhir kata tersebut ta'un marbutah. Ana ulang, cara merubah kata benda, kata sifat itu tinggal ditambahkan saja pada kata tersebut di akhirnya ta'un marbutah. Contohnya di sini tolibatun. Tolibatun itu adalah untuk muannas karena ada ta'un marbutah. Maka untuk mudzakkar tolibun. Nah, maka caranya adalah tadi tinggal ditambahkan saja ta'un marbutah pada kata benda tersebut atau kata sifat. Nah, di sini tugas yang kedua, ini menjadi tugas yang kedua, yaitu ikhwati fillah lengkapi mubtada-mubtada ini
yang notabene sebagai muannas, jadi kesemua mubtada ini adalah muannas, silahkan dilengkapi dengan khobar yang cocok dan sesuai. Dan dari mana khobarnya? Dari kalimat-kalimat berikut ini. Nah, jadi silahkan kalimat-kalimat berikut ini rubah menjadi muannas lalu masukkan ke dalam mubtada ini. Nah, ini menjadi tugas yang kedua. Berikutnya, nomor 4, sahihil jumala al-atiyata. Sahih, benarkanlah al-jumala, kalimat-kalimat al-atiyata di bawah ini. Nah, ini menjadi bahasan kita atau mari kita bahas secara bersama-sama. Jadi di ke setiap kata ini atau afwan ke setiap kalimat ini adalah terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya. Tugas kita adalah membenarkan kekeliruan tersebut. Pertama, haqibatu man hadza. Haqibatu man hadza. Nah, di sini terdapat kekeliruan. Di mana letak kekeliruannya? Adalah penggunaan isim isyarah. Jadi hadza ini kurang tepat. Isim isyarah yang digunakan di sini adalah kurang tepat. Kenapa? Karena kata yang ditunjuk adalah muannas. Mana kata yang ditunjuknya? Yaitu haqibah. Sementara haqibatun adalah muannas. Cirinya dengan ta'un marbutoh di akhirnya. Nah, maka yang benar adalah haqibatu man hadhihi. Haqibatu man hadhihi. Tas siapa ini? Kedua, al-ghurfatu maftuhun. Nah, yang keliru pada kalimat ini adalah khobarnya atau kata yang kedua ini. Kenapa keliru? Karena kata pertama atau mubtada'nya adalah muannas. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu itu muannas karena ada ta'un marbutoh di akhirnya. Nah, maka khobarnya pun harus berbentuk muannas. Namun bagaimana cara merubah maftuhun menjadi muannas? Tinggal kita tambahkan saja ta'un marbutoh di akhir kata maftuhun ini. Maka menjadi maftuhatun. Sehingga jumlah ini yang benar adalah al-ghurfatu maftuhatun. Al-ghurfatu, kamar itu, maftuhatun, terbuka. 3. Hadza sayyaratu tabibi. Nah, yang keliru pada kalimat ini adalah penggunaan isim isyarah. Kenapa keliru? Karena yang ditunjuknya adalah muannas sayyaratu. Sayyaratu itu muannas karena terdapat ta'un marbutoh di akhirnya. Sehingga isim isyarah yang cocok dan tepat adalah hadhihi. Jadi kalimat yang benar adalah hadhihi sayyaratu tabibi. Hadhihi ini adalah sayyaratu mobil at-tabibi dokter. Berikutnya nomor 4. Hadhihi miftahus sayyarati. Nah, di sini ada kekeliruan. Di mana kekeliruannya? Yaitu penggunaan isim isyarah. Kurang tepat. Kenapa? Karena yang ditunjuknya adalah mudzakkar miftahun. Nah, maka karena yang ditunjuknya adalah mudzakkar, maka isim isyarah yang digunakan adalah mudzakkar, yaitu hadza. Sehingga kalimat yang benar adalah hadza miftahus sayyarati. Hadza ini adalah miftahus sayyarati, kunci mobil. Berikutnya, nomor 5, halaman 38. Aina sayyaratu? Aina sayyaratu? Huwa fisyari'i. Nah, bisa ditebak?
Bagian mana yang keliru? Yaitu bagian penggunaan kata ganti. Kenapa huwa di sini keliru atau kurang tepat? Karena sebenarnya kata ganti ini itu menggantikan kata sayyarah. Dan sayyarah itu adalah mu'annas. Karena terdapat ta'un marbutoh di akhirnya. Sehingga tidak tepat ketika yang digantikannya adalah mu'annas dan yang menggantikannya adalah mudzakkar. Maka yang benar adalah aina sayyaratu, di mana mobil. Aina itu artinya di mana. Aina sayyaratu, di mana mobil. Hiya fisyari'i. Mobil tersebut fisyari'i. Ada di jalan raya. Nomor 5 terakhir. Iqra waktub ma'adobati awakhiril kalimati. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah, ma'adobati, bersama syakal awakhiril kalimati, setiap akhir kata. Nah, ini menjadi tugas yang ketiga. Di sini ada empat kalimat. Silahkan dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Silahkan ditulis ulang lengkap bersama syakalnya dan dikirimkan ke admin. Nah, maka di sini ada untuk pertemuan yang keenam atau adarsus sadis ini, pelajaran yang keenam, ada 3 tugasnya. Berikutnya di sini ada al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Nah, ini adalah kosakata yang baru yang harus dihafal. Karena memang ikhwati fillah, untuk mampu berbicara dengan bahasa Arab, selain memahami tata bahasa Arab, kita pun harus memiliki kosakata yang banyak. Sehingga ada 2 hal yang harus kita mampu atau kita kuasai. Pertama, bagaimana tata bahasa atau tata susunannya bahasa Arab, bagaimana orang Arab menyusun kata. Kedua adalah kosakatanya itu sendiri. Nah, ini menjadi 2 unsur penting yang harus kita kuasai ketika kita ingin bisa berbicara, memahami bahasa Arab. Kata yang pertama adalah al-mikwatu, artinya adalah setrika. Ad-darajatu, sepeda. Al-mil'aqatu, sendok. Al-qidru, panci. Al-baqaratu, sapi betina. Al-fallahu, petani. Al-anfu, hidung. Al-famu, mulut. Al-udhunu, telinga. Al-yadu, tangan. Ar-rijlu, kaki. Asyayu, teh. Al-ummu, ibu. As-sallajatu, kulkas. Al-qahwatu, air kopi. Sari'un, cepat. An-nafidhatu, jendela. Jiddan, sangat. Nah, silakan dihafal dan lengkap bersama terjemahannya. Nah, ikhwati fillah, mungkin demikian untuk ad-darsus sadis, materi yang keenam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.